Okay, students, good morning. Selamat pagi. Today we are going to start our new material. Hari ini kita akan memulai materi baru. What material is that? Materi apakah itu? Yaitu contrastive conjunction. Nah, ini adalah istilah baru bagi kalian mungkin ya. What is contrastive conjunction? Apa itu contrastive conjunction? Sebelum kita bahas, kita harus pecah dulu. Bagian pertama, apa itu conjunction? Apa definisi conjunction? Perhatikan, conjunction itu adalah kata penghubung. Dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai conjunction, kata penghubung itu. Untuk menghubungkan antar kata, antar ungkapan, serta antar kalimat. Oh, jadi kata penghubung menghubungkan kata, ungkapan, atau kalimat. That's conjunction. And then, what is contrastive? Setelah itu kita berlanjut ke contrastive. Oke. Contrastive bisa ditebak, artinya adalah contrast. Contrast. Menurut Kamus Oxford, contrast itu adalah the state of being strikingly different from something else. Berbeda, menjadi berbeda dari hal lain. Jadi adalah ada perbedaan, berlawanan, kontrastif, opposite, berkebalikan. Seperti black and white, hitam putih, itu berkebalikan. Sad and happy, kontras. Beautiful and ugly, cantik dan jelek. Hard and easy, keras dan susah dan mudah. Up and down, atas bawah dan sebagainya. That's contrastive. So, kalau begitu, what is contrastive conjunction? Apakah itu contrastive conjunction kalau begitu? Sehingga bisa diartikan adalah contrastive conjunction adalah konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan dua kalimat, dua ungkapan dalam bahasa Inggris yang sifatnya itu kontrastif atau berlawanan. Jadi hubungan antara kalimat yang pertama dan kedua itu berbeda atau berlawanan. Itulah contrastive conjunction. Ada beberapa contrastive conjunction yang populer dalam bahasa Inggris. Contohnya ada though, although, even though, even if, unless, yet, but, however, despite, in spite of, whereas, nevertheless, and notwithstanding. Oke, untuk hari ini kita mungkin hanya membahas beberapa, tidak semua dari contrastive conjunction ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah contrastive conjunction though. Though. Dalam bahasa Inggris, penggunaan kata though ini biasanya mengarah ke hal yang bersifat formal. Jadi though ini dengan variannya ada banyak, ada although, even though, itu sama artinya. Kalau diartikan though, itu kita bisa artikan meskipun. Though berarti meskipun, though, even though, although, sama, meskipun, walaupun. Nanti dilihat kalimatnya, lebih enak pakai meskipun atau walaupun, bisa juga tetapi, namun, itu juga bisa, tergantung format atau konteks kalimatnya. Though, even though, although itu bisa ditempatkan di awal, tengah maupun akhir kalimat bahasa Inggris. Kita lihat langsung aja ke penggunaannya. Nah, ini penggunaannya. Kita gabungkan dua kalimat dengan kata penghubung though yang artinya berlawanan nanti. Though tadi artinya apa, anak-anak? Meskipun, namun. Kita lihat. It was raining. Kalimat pertama ya. It was raining. We still enjoy the concert. Perhatikan. Kita gabungkan though. Though it was raining, we still enjoy the concert. Meskipun sedang hujan, kita tetap menikmati konser itu. Perhatikan. Though biasanya muncul pada awal kalimat. Though muncul pada awal kalimat. Though it was raining, we still enjoy the concert. Meskipun hari hujan, kita tetap menikmati konser itu. He said he was telling the truth. Berikutnya ini. He said he was telling the truth. I didn't believe him.
Dia mengatakan yang sebenarnya, tapi saya tidak percaya. Kita gabungkan dengan though. Though he said he was telling the truth, I didn't believe him. Walaupun meskipun ia berkata bahwa ia jujur mengatakan yang sebenarnya, tapi aku tidak mempercayainya. Meskipun dia berkata jujur, aku tidak percaya. She will try, she may fail. Perhatikan, dia akan mencoba, tapi bisa saja gagal. Menjadi she will try, though she may fail. Di sini though-nya di tengah, karena konteks kalimatnya lebih cocok menempatkan though di tengah. Dia akan berusaha meskipun dia mungkin gagal. Bisa juga di depan juga cukup, ya bisa juga. Though she may fail, she will try, itu juga bisa. Meskipun dia mungkin gagal, dia akan tetap berusaha. Di depan juga bisa. Though she may fail, she will try. Berikutnya, she felt unwell, she went to school. She went to school though she felt unwell. Dan juga though she felt unwell, she went to school. Meski dia kurang sehat, tidak sehat, dia pergi ke sekolah. Dia pergi ke sekolah walaupun dia kurang sehat. Contoh lainnya bisa kamu lihat sendiri nanti di file yang sudah Pak Kris bagikan di Moodle ya. Berikutnya adalah contrastive conjunction although dan even though. Ini sebenarnya sama dengan though tadi. Maknanya sama, yaitu meskipun, walaupun, namun demikian. Coba kita langsung ke penjelasannya. Ya, perhatikan. That coat is nice. I don't like the price. Although that coat is nice, I don't like the price. Meskipun jaket itu bagus, aku tidak suka harganya, sama ya. The story was worth I enjoyed the movie. Although the story was worth I enjoyed the movie. Meskipun ceritanya aneh, saya tetap menikmati film itu. Nah, ini yang even though. It is quiet in here, I can concentrate. Di sini tenang, tidak bisa konsentrasi. Even though, meskipun it is quiet in here, meskipun di sini tenang, I can't concentrate. He's very angry, he's still smiling. Dia marah, dia masih tersenyum. Even though he's very angry, he's still smiling. Atau he's still smiling di tengah ini. Even though he is very angry. Dan sebagainya. Bisa kamu lihat sendiri contohnya di bawah ini atau dari file yang Pak Kris share di Moodle. Kemudian ini ada even if. Even if. Apa itu even if? Artinya, even if dalam bahasa Inggris diartikan seperti whether or not. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka even if itu berarti bahkan jika. Kalaupun, sekalipun, meskipun, walaupun, ya hampir sama dengan although, even though tadi. Contohnya. Nah, tapi apa perbedaannya dengan even though, although? Even though menekankan pada sebuah fakta atau sesuatu yang sudah atau sedang terjadi, sedangkan even if masih berupa imajinasi atau belum terjadi. Nah, itu bedanya. Artinya sama meskipun, walaupun, kalaupun, jikapun. Tapi kalau even though itu sesuatu itu sudah atau sedang terjadi di depan mata. Kalau even if sesuatu itu masih kita bayangkan, masih kita prediksi, masih kita imajinasikan, masih belum terjadi, atau baru akan terjadi tapi belum terjadi. Ini adalah bentuk pengandaian, ya kan? Even though he is very angry, he is still smiling. Kita lihat perbedaannya. Even though he is very angry, is still smiling. Ini artinya jika meskipun dia marah, dia tetap tersenyum. Kita melihat langsung itu. Dia senyum-senyum meskipun dia marah. Kita tahu itu ada orang lagi senyum-senyum tapi padahal dia lagi marah. Bandingkan dengan even if he is angry, I think he will smile. Meskipun dia sangat marah, saya kira dia nanti akan tetap tersenyum. Kita baru prediksi ini. Ini meskipun dia lagi marah nih, prediksi saya, menurut saya nanti dia tetap
senyum-senyum, nggak akan memperlihatkan marahnya. Itu baru prediksi. So even though dan even if, although, even though, even if itu perbedaannya pada, kalau although even though itu dalam hal sesuatu sudah terjadi, sedang terjadi, even if baru kita prediksi atau kita bayangkan. Perhatikan contoh kalimat yang lain memakai even if. She wouldn't buy a new house, she earn a big salary. Dia tidak akan beli rumah baru, dia mendapat gaji besar. Even if Susan earn a big salary, she wouldn't buy a new house. Meskipun Susan itu mendapat gaji besar, dia tidak akan membeli rumah baru. Kita baru memprediksi. Itu si Susan itu orangnya sederhana, tidak neko-neko, meskipun dia uangnya banyak, gajinya besar, bisa membuat beli rumah, tapi dia, prediksi saya, menurut saya, nanti dia meskipun dapat uang besar, uang banyak, dia tidak akan membeli rumah baru. Yang kedua, Alexandra runs as fast as she, ini bukan he ya, she can maksudnya. Oh iya, ini bukan he tapi she. Alexandra cewek ya. Alexandra runs as fast as she can, she will still be late. Even if Alexandra runs as fast as she can, she will still be late. Walaupun Alexandra berlari secepat-cepatnya, dia akan tetap terlambat. Sudah jam 7:30, masuk jam 7, dia mau lari ke sekolah secepat-cepatnya. Jarak dari sekolah ke rumah ke sekolahnya itu adalah 5 kilo. Sudah jam 7 kurang seperempat, lari ngebut pun dia akan tetap terlambat, prediksi saya. Dan contoh berikutnya silakan kalian lihat sendiri. Lalu ada kata unless. Contrastive conjunction unless. Unless apakah artinya? Unless itu artinya dalam bahasa Inggris except if. Except itu dalam bahasa kita artinya kecuali jika. Kecuali itu aja lah. Kecuali kalau atau kecuali. Intinya kecuali. Contoh. You cannot enter this room, you don't have a member card. Kamu tidak bisa memasuki ruangan ini, kamu tidak punya kartu anggota. You cannot enter this room unless you have a member card. Kamu tidak bisa memasuki ruangan ini kecuali jika kamu punya kartu anggota. Berikutnya, they won't come to your party, you don't invite him. They won't come to your party unless you invite him. Mereka tidak akan datang ke pestamu kecuali jika kamu mengundang mereka. Oke. Unless berarti kecuali. Contoh lain silakan dilihat sendiri atau dilihat di download kamu di materi di Moodle ya. Yet and but. Kalau ini Paris yakin but kalian sudah tahu artinya tapi, tetapi itu langsung mengkontraskan dua hal ya. I like milk, my sister prefers coffee. Aku suka susu, but my sister prefers coffee. Saya suka susu tapi saudara perempuan saya lebih suka kopi. Itu but. Yet bagaimana? Yet itu artinya sebenarnya sama dengan but, namun. Contohnya, we enjoy our holiday. It rained a lot yesterday. We enjoyed our holiday. It rained a lot yesterday, yet we enjoyed our holiday. Kemarin hujan terus, namun, tetapi, sama dengan but, yet, we enjoy our holiday. Kami tetap menikmati liburan kami. Berikutnya silakan kalian pelajari sendiri. Next adalah contrastive conjunction ya, conjunction ya, bukan preposition. Contrastive conjunction despite and in spite of. Nah ini, despite, in spite of, nevertheless. Despite, in spite of. Pernah pakai belum ini dalam bahasa Inggris? Pernah kamu pakai kata ini? Artinya sama, lagi-lagi sama seperti although. Meskipun, walaupun bagaimanapun, terlepas dari hal itu, kendati. Tapi apa bedanya despite dan in spite of? Despite ternyata cenderung lebih formal daripada in spite of.
meskipun artinya sama. Despite lebih formal ya. Despite dan in spite of itu contrastive conjunction, contrastive conjunction yang diikuti oleh kata benda bisa atau kata ganti dan kata kerja verb ing. Tetapi ingat, penggunaan in dan of itu hanya terjadi pada spite, jangan ketuker lo ya. In spite of, tidak ada in despite of, atau despite of tidak ada. Yang pakai in dan of itu hanya kata spite, in spite of, bukan despite. Despite hanya tulis despite, meskipun. Kalau pakai in dan of berarti in spite of. Contoh, I couldn't sleep well, I was in a comfortable room. I couldn't sleep well despite being, perhatikan, despite being in a comfortable room. Di sini kita menambahkan being setelah despite. Kenapa? Karena aturannya tadi apa? Despite itu atau in spite of itu diikuti oleh verb ing. Kata benda atau verb ing. Saya tidak bisa tidur nyenyak walaupun berada di kamar nyaman. I couldn't sleep well despite being in comfortable room. Sehingga was di sini kita ganti dengan being. Was itu adalah to be. Kita jadikan be plus verb ing. Despite being in a comfortable room, I couldn't sleep well. She said everything to me. I can't stop thinking of her. Despite everything she said to me, kita lihat despite itu kata benda. Meskipun semuanya dia katakan, despite everything she said to me, I can't stop thinking of her. Terlepas meskipun dari semua yang dia katakan padaku, aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Diana is still doing her homework. She's very tired. Diana is doing her homework in spite of being very tired. Diana is still doing her homework in spite of. Perhatikan, in spite of. Kalau di tengah in spite of, is-nya menjadi being. In spite of being langsung ya, being very tired. Berikutnya bisa kamu lihat sendiri contohnya. Yang terakhir adalah nevertheless. Nevertheless. Sama lagi-lagi artinya. Namun, biarpun, meskipun, walaupun, bagaimanapun. Dalam bahasa kita seperti itu, nevertheless artinya. Nevertheless bisa diletakkan di tengah atau di akhir, sama juga. Perhatikan. Stinky was old group music. Nevertheless, I still like listening to their song. Stinky adalah grup musik yang udah lama, bagaimanapun juga aku masih suka mendengarkan lagu mereka. Nevertheless biasanya tidak langsung disambung, namun perhatikan. Kalimat pertama dikasih titik dulu, selesai. Tek, baru ditambahkan penghubung nevertheless. Stinky adalah grup musik lawas. Titik. Meskipun demikian, kalau although, even though, tadi kan langsung digabung tanpa ada titik di tengahnya itu ya. Kalau nevertheless dipisah. Stinky was an old group music. Titik nevertheless, I like listening to their songs. Jadi masih ada dua kalimat, cuma digabung menjadi satu, tapi masih berdiri sendiri-sendiri, memakai nevertheless. The economy was poor this year, but nevertheless our sales increase. Kalau ditambahi but di depan nevertheless, maka kalimatnya tidak disambung, tidak dititik, tapi langsung digabung. The economy was poor this year, koma, perhatikan koma di sini. But nevertheless, namun meskipun demikian, our sales increase. Namun penjualan kita atau di akhir, ini unik sekali nevertheless. She is often rude to me. Titik. I like her nevertheless. Dia sering kasar padaku. Bagaimanapun juga, namun demikian aku menyukainya. I like her nevertheless-nya di belakang, koma nevertheless. Oke, bentuk nevertheless ini bentuk yang paling unik dari sekian contoh contrastive conjunction. Kalian kamu pelajari sendiri. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti kalian bisa
menanyakan ke Pak Kris melalui grup WA kelas. Dan untuk file dari materi ini sudah bisa kalian download di Moodle ya. Silahkan di download dan dipelajari sendiri. Pak Kris tunggu pertanyaan dari kalian jika ada yang belum jelas. Oke, I think that's all for today. Thank you and see you again in the next explanation. Okay, goodbye for now.